Salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Mantap, mantap, mantap. Ya, tentu sebagai orang-orang muda tidak akan pernah lupa yang namanya Starbucks ya. Di tiap kota-kota maju, di setiap bandara, Starbucks itu akan selalu ada. Tapi tahukah Anda pada waktu dia dibuat bar berciri khas Italia ini, itu sebuah pertentangan yang sangat dahsyat. Orang-orang di tengah-tengah ekonomi mereka, yang pembuat pertama Starbucks itu sedang lagi kolaps-kolapsnya, ada orang memberikan ide. Ide bagaimana kalau kita jual kopi cangkir per cangkir. Ini lalu bukan lagi apa, setiap cangkir itu kira-kira $25. Wah, itu nggak masuk akal mereka itu. Nah, jadi Starbucks itu membangun sebuah perusahaan secangkir demi secangkir. Siapakah pendirinya? Sebenarnya pendiri awal itu adalah si Jerry Baldwin dan Gordon Boker sebagai pendiri ya awal Starbucks. Tapi di tengah-tengah situasi kopi yang saat itu mungkin lagi goyah, tapi memang mereka punya ciri kopi yang begitu khas. Jadi itu sebabnya mereka sangat terkenal. Dan kemudian datanglah seorang yang bernama Howard Schultz. Bagaimana kalau kita buat ini menjadi sebuah perusahaan yang gaya apa itu istilahnya, gaya Itali ya. Jadi di mana kita buat menjadi seperti lain daripada yang lain. Jadi pada waktu itu sudah $1,5 ya, itu kopi waktu awal itu dibuat, dan itu sangat gila itu pada waktu itu. Bagaimana, siapa yang mau beli satu cangkir kopi $1,5? Saya masih ingat dengan almarhum ketua umum saya. Lalu kita naik Mandala pada waktu itu. Jadi kalau saya nggak salah naik Mandala dari Bali ke dari Bali ke Jogja. Lalu kami lagi mau ada urusan gitu ya. Jadi nggak tahunya bagaimana ya, dia pesan kopi. Saya bilang, Om, ini kopi, lebih baik nanti kita di darat aja, cuma 1 jam aja kok gitu kan. Terus dia bilang, bagaimana ini? Yang dicari sensasinya itu loh, minum kopi di udara. Iya Om, tapi mahal harganya Om, saya bilang. Nggak apa-apa, sensasinya itu. Terus saya bilang waktu dia bayar, nggak perlu saya sebut rupiahnya. Waktu dia bayar, berapa renteng itu? Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Starbucks itu mencoba untuk mendirikan sebuah usaha baru, menjual kopi cangkir per cangkir dengan gaya Italia ya. Jadi ketika mereka melakukan itu terjadi pertentangan. Pada akhirnya karena mereka si Jerry Baldwin dan Gordon Boker
sebagai pendiri awal Starbucks itu, pada akhirnya mereka berselisih pendapat. Nah, Howard Schultz ini kemudian mencoba untuk terus mengatakan bahwa kita perlu mencoba, ya, dengan gaya bar espresso, ya, dengan gaya Itali. Itulah. Tapi tidak masuk akal kedua pendirinya, lalu kemudian diakuisisi oleh Howard lah ini pabrik kopi ini, lalu kemudian diubah menjadi menjual kopi secangkir demi secangkir. Dan pada awalnya nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjual idenya, untuk mempengaruhi karyawan, itu nggak mudah. Tapi saya salut kepada apa? Dengan pendekatan kekeluargaan, lalu mereka usaha karyawan boleh menanam sahamnya di situ supaya mereka merasa sense of belonging, merasa memiliki, dan pada akhirnya karyawan itu menjadi senang. Karena apa? Mereka merasa mereka dilibatkan gitu. Mereka, ya, itu kan seperti gayanya siapa itu, Sam Walton, ya. Saya seringkali lupa dengan Sam Walton, itu pendiri Walmart itu, ya, Sam Walton, ya. Jadi Sam Walton ini kita tahu bagaimana dia begitu juga kepada karyawannya. Ketika aku menarik mereka tinggi, aku sudah naik lebih tinggi. Dan ketika aku mengangkat, aku sudah naik diangkat lebih tinggi. Sebenarnya dengan menolong mereka, sebenarnya aku menolong diri. Wah. Jadi Howard dengan segala bentuk idealismenya itu, dengan namanya orang yang, ya, orang-orang yang, ya, istilahnya orang-orang big thinker lah ini, ya, pemberi ide-ide yang bagus. Tapi kalau ide itu sebagus, sering kan saya katakan, ide sebagus apapun kalau tidak dijawantakan, tidak dilaksanakan, itu nol hasilnya. Tapi ide seburuk apapun kalau dilakukan mungkin akan tanpa hasil, berhasil atau tidak. Ya. Tapi ini sudah dirancangkan begitu luar biasa sehingga Howard tidak ingin membukanya sendiri, dia membangun bersama. Dan kita tahu pada saat ini hampir di seluruh negara, ya, hampir di seluruh negara, bahkan di setiap negara itu puluhan mungkin, ya, memiliki Starbucks-nya. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan apakah itu franchise atau apa, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas di seluruh negara hampir ada Starbucks, hanya karena ide seorang yang bernama Howard Schultz. Dan Anda bisa bayangkan kalau dia tidak berjuang memperjuangkan idenya ini, tidak akan pernah ada kopi seharga 25.000. Ya, sekarang ini kopi sudah nggak tahu sekarang kopi sekarang di Starbucks, ya berapa dengan kuenya ada. Ya, macam-macam lah, ya. Dan saya katakan kalau dulu itu sangat langka, tapi kalau sekarang kopi, ya, saya pernah satu kali masuk kafe, ya sebenarnya masih wajar-wajar saja sih. Terus saya bilang udah pahit lagi. Malu. Nggak usah diceritain lah, malu, ya. Ya, minum kopi lalu terus harganya, aduh, terus sedikit lagi, ya, gelas yang yang lepes itu, tahu aja orang Batak. Minum, kalau istri saya kasih minum separuh itu, saya ini orang Batak harus full. Jadi yang mau saya bilang adalah kepada orang-orang muda, ingatlah bahwa ide-ide itu bisa berjalan, membawa dampak yang sangat luar biasa kalau itu idemu kau perjuangkan. Sudah banyak orang yang saya angkat di From Zero to Hero ini untuk membuat latar belakang kita itu bisa berpikir sedikit untuk lebih maju,
Orang-orang muda tidak boleh tawar hati, orang-orang muda tidak boleh kecewa, orang-orang muda tidak boleh menyerah, orang-orang muda harus berjuang untuk menyatakan, menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia dengan segala ide-ide yang brilian dan memperjuangkannya sampai dapat. Bahkan berkelas dunia seperti bar espresso gaya Italia ini, yaitu yang disuarakan oleh Howard Schultz ini. Walaupun mendapat pertentangan, walaupun pada akhirnya saya yakin setelah dilihat betapa Howard ini berhasil, saya yakin Gordon Booker dan Jerry Baldwin akan menyesali keputusan yang telah diambil pada waktu mereka menyerahkan Starbucks yang mereka miliki itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, perjuangkan idemu, lakukan. Dia memang punya modal, tetapi kan nggak cukup untuk bikin apa itu. Tapi dia cari orang-orang yang satu rekanan dengan dia dan berjuang bersama-sama untuk maju bersama-sama. Ya, kalau berjuang bersama-sama, maju bersama-sama, nikmati kemajuan itu bersama-sama, hasilnya juga bersama-sama. Ya, sesuai dengan pembagian saham tentunya. Jadi jangan pernah menyerah, jadilah from zero to hero untuk menikmati segala yang terbaik. Jadi kita sudah lihat bagaimana Howard Schultz ya melakukan dengan baik apa yang diyakini, dan pada akhirnya kopi seharga 25.000 itu bisa menjadi kenyataan, bahkan sampai menembus seluruh dunia. Wow, mantap! Jadi jangan pernah menyerah, terus berjuang, tetap fight dalam hidup ini untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Mantap, mantap, mantap. Salam keren. Salam SKS. Salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Mantap, mantap, mantap.